Selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah di pertemuan yang kedua untuk mata kuliah eh, paling keren di semester ini untuk kalian ya, untuk kalian. Ya, at least biar semangat lah. Ya, kita akan belajar mengenai tool science data. Apa sih yang akan kita pelajari di di mata kuliah ini? Ini adalah senjata kalian gitu ya. Tool science datanya apa? Nah, kompetensi yang diharapkan di silabus itu adalah mahasiswa mampu menggunakan salah satu data science tool, yaitu R atau Python, salah satu ya, salah satu. Dan kita nanti di mata kuliah ini sebenarnya akan memperdalam R. Okay, keep in mind. Jadi kita akan memperdalam R. Tapi di pertemuan ini saya akan memperkenalkan kedua-duanya, tapi R-nya mungkin hanya dasar saja karena akan kita perdalam di pertemuan berikutnya. Jadi khusus di pertemuan ini saya akan memperdalam Python atau Jupyter Notebook-nya. Oke. Kompetensinya adalah setidaknya teman-teman nanti tahu nih pilihan tool science datanya apa, kemudian apa kelebihan dan kekurangan masing-masing tools. Harus dipahami bahwa tidak ada tools yang sempurna. Yang ada adalah tools yang paling cocok, gitu ya. Artinya ada kelebihan, ada kekurangan. Ya. Jadi kalau nanti saya dengar gitu ya, R itu the best, ya nggak boleh. Python the best, nggak ada. Yang ada adalah apa kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kemudian mana yang paling tepat untuk project saya saat ini, gitu ya. Jadi ini ada dua pilihan. Oke. Nah, saya akan memberikan pengenalan mengenai R, kemudian mengenai Python, dalam hal ini adalah Jupyter Notebook, kemudian saya akan kasih tugas latihan. Ya, tugas latihan ini yang seru, gitu ya. Nah, kalian boleh menganggap ini sebagai sebuah workshop sederhana, gitu ya. Nah, R ini sebenarnya belum begitu lama sih, belum begitu lama, tapi kalau untuk ukuran ini ya, untuk ukuran ilmu pengetahuan manusia belum begitu lama. Kalau dibandingkan dengan umur kalian, maybe, ya ini lebih tua lagi, karena udah tahun 93. Diluncurkan oleh Ross IHK sama Robert Gentleman. Dan enaknya lagi adalah sudah disediakan versi graphical user interface, yaitu RStudio. Ini biasanya adalah aplikasi yang disukai oleh teman-teman gitu ya, karena tinggal klik-klik doang gitu, point and click. Okay. Kelebihannya apa? Nah, ini kelebihan ini bukan cuma sekedar poin, tapi hal yang penting. Yang pertama adalah didukung oleh library pengolahan data dan analisis statistik yang lengkap. Kalau saya bilang lengkap, ya memang lengkap gitu loh. Kalau nggak ada gimana Pak? Nah, kalau nggak ada, yang nomor dua nih penting, yaitu gratis dan open source. Kata kuncinya di no open source-nya, bukan di gratis. Ya. Kalau gratis itu hanya masalah uang saja, tapi kalau open source artinya kita bisa terlibat untuk mengembangkan. Ya, ada fitur yang masih kurang ada, gitu ya, belum lengkap menurut kita, kita bisa tambahkan. Ya. Bahkan kita bisa menggunakan R ini kalau teman-teman misalnya ingin memperdalam, gitu ya, memperdalam. Saya sudah mempelajari analisis regresi linier, gitu ya, kemudian regresi logistik, gitu. Tapi saya ingin membuat lagi regresi menurut saya sendiri. Nah, misalnya Rahman regression, gitu ya, atau Raffi regression. It's fine, ya. Jadi kita bisa bikin, oke? Okay? Nah, dengan adanya open source. Kemudian yang ketiga ini juga penting. Kalau teman-teman pernah belajar mata kuliah algoritma pemrograman, kita biasanya hanya melakukan coding, betul ya? Kita hanya melakukan coding. Ya. Outputnya di mana, kemudian catatannya di mana, dokumentasi di mana. Oke? Nah, yang lebih kerennya adalah di R ini ada versi namanya Markdown. Di Markdown ini ya kita nanti akan difasilitasi supaya bagaimana kita melakukan coding itu secara terintegrasi. Jadi ada codingnya, sudah ada outputnya juga jadi dalam satu file, tidak terpisah. Catatannya juga ada di sana. Jadi kita mau coret-coretan gitu ya, mau ada codingnya, terus kemudian sekaligus outputnya jadi satu, bisa di Markdown. Ini fitur yang sangat bagus. Sekaligus, jadi kalau kalian melakukan coding, sekaligus kalian bisa menghasilkan laporan atau report dari sana. Ya. Tidak perlu, jadi kalau misalnya biasanya kita coding, untuk membuat report atau laporan, compile lagi gitu ya, membuat lagi. Nah di R Markdown atau versi Markdown ini
semua sudah terintegrasi. Jadi cocok untuk programmer-programmer pemalas gitu ya. Jadi ini cocok banget ya. Oke, yang keempat ini adalah cocok untuk kita di negara-negara berkembang. Kenapa? Kalau misalnya kita memiliki kendala ya susah untuk diinstalasi, laptopnya lemot gitu ya, atau apa namanya suka ngehang gitu ya, kurang tidak mensupport gitu ya. Kita bisa menggunakan R, mencicipi R ini tanpa perlu instalasi, yaitu dengan menggunakan layanan cloud-nya. Ya, ini kita sebut sebagai R Studio Cloud. Ya, nanti kita lihat. Oke. Nah, R sendiri itu bisa dengan mudah teman-teman ya. Saya menyarankan teman-teman akan menggunakan RStudio. RStudio ini artinya sudah yang versi graphical user interface. Jadi teman-teman nanti bisa klik-klik-klik gitu ya, lebih mudah. Ya, dan jauh lebih lengkap. Nah, bisa di-download di sini ya. Kita akan bahas apa saja sih fitur-fitur dari R ini di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, pertemuan-pertemuan berikutnya. Kelebihannya apa, banyak sekali gitu ya. Kalau belum ada bahkan kita bisa membuat sendiri gitu ya, menambahkan ke sana, berkontribusi gitu ya. Kemudian RStudio Cloud-nya itu teman-teman bisa akses nanti di sini, rstudio.cloud. rstudio.cloud. Nanti di latihan akhir saya akan meminta teman-teman untuk membuat akun di RStudio Cloud. Tujuannya apa? Tujuannya adalah teman-teman ada pada kasus-kasus tertentu gitu ya, mungkin laptop kalian nggak support lagi, atau laptopnya hang gitu ya, atau laptopnya tidak bisa digunakan apa namanya not responding Pak gitu. Dari tahun ke tahun selalu ada itu permasalahan mahasiswa curhat gitu ya. Saya nggak tahu kenapa Pak ini tiba-tiba hang gitu ya, R-nya nggak bisa dibuka gitu ya. Nah, jangan lupa selalu ada RStudio Cloud gitu ya. Ada keterbatasan. RStudio Cloud ada keterbatasan. Namanya juga cloud, ada keterbatasan. Tapi ini merupakan salah satu opsi yang teman-teman bisa gunakan. Nah, nanti teman-teman masuk ke rstudio.cloud ya. Langkah pertama adalah memilih menu project ya. Dari project nanti teman-teman bisa create new project. Sebelumnya RStudio Cloud ini hanya mensupport membuat file R saja, gitu ya. Tapi sekarang juga mensupport untuk membuat Jupyter dan juga GitHub, gitu ya. Oke. Nah, kemudian fitur lebih lengkapnya ada di sini. Teman-teman nanti bisa cek, gitu ya, apa saja sih yang perlu kita lakukan dan bisa kita explore di RStudio Cloud. Termasuk misalnya berapa memori yang disediakan untuk kita. Ya, memorinya nggak banyak, kalau nggak salah hanya sekitar 1 GB ya, tapi setidaknya bisa teman-teman untuk mencobanya gitu ya. Oke, ini untuk RStudio Cloud. Berikutnya tools yang kedua yang bisa digunakan dan sangat sering juga digunakan untuk data science itu adalah Python. Nah, Python ini sebenarnya pada awalnya tidak didesain untuk data science ya, tapi ini adalah bahasa pemrograman untuk web ya, bahasa pemrograman untuk membuat web ya. Ini diluncurkan tahun 91 oleh Guido van Rossum. Ini Python ini berarti 2 tahun lebih tua ya daripada R gitu. Tapi berbeda komunitas. Kalau R itu muncul dari komunitas statistik, Python ini muncul dari komunitas computer science, komunitas programmer, kemudian menjadi sangat populer dan sangat digemari oleh komunitas machine learning. Ya, jadi ada komunitas statistik, kemudian ada komunitas machine learning. Komunitas statistik lebih banyak menggunakan R, komunitas Python lebih banyak menggunakan machine learning. Untungnya kalian adalah di data science, gitu ya. Artinya kalian bisa pindah-pindah tuh ke statistik, ke machine learning, ke R, ke Python. Dan dua-duanya ini makin ke sini R maupun Python ini makin sama lengkapnya gitu, makin sama lengkapnya. Artinya harusnya tidak lagi menjadi alasan saya hanya biasa menggunakan R, kalau menggunakan Python gimana gitu. Sekarang itu sudah semakin mudah ya. Kita bisa saling berpindah dengan mudah R maupun Python gitu ya, karena sangat-sangat mirip sekarang sangat-sangat mirip. Oke.
Nah, jadi ini adalah dua senjata kalian. Nah, kelebihannya apa? Python ini sama, dia juga didukung oleh library-library pengolahan data yang sangat lengkap, ya, sama seperti R. Hanya bedanya adalah karena komunitas yang mengembangkannya itu berbeda, maka dia ada keunggulan dan kelebihannya. Keunggulan di R itu adalah di analisis statistik yang kompleks. Itu kalau kalian membutuhkan analisis statistik yang kompleks gitu ya, mungkin di tingkat S3 gitu ya, kalian membutuhkan analisis statistik yang lebih kompleks, kalian sebaiknya datang ke R. Karena kemungkinan besar di R sudah ada. Di Python mungkin belum ada. Tapi kalau kalian ingin mencari apa namanya model machine learning yang terbaru gitu ya, pertama kali yang harus kalian lihat adalah di Python. Gitu ya. Tapi kalau untuk masih di dasar sampai menengah, dua-duanya itu hampir sama ya. Karena memang apa namanya saling interchangeable. Tapi kalau untuk karena pengembangnya komunitasnya berbeda, akhirnya sisi advance-nya berbeda. Sama-sama gratis dan sama-sama open source. Nah, yang ketiga ini mungkin yang menjadi titik beratnya, yaitu sangat populer untuk pengolahan dengan teknik deep learning. Nah, teknik deep learning. Apakah di R kita tidak bisa menggunakan deep learning? Bisa, bisa. Tapi memang karena komunitasnya itu lebih banyak di Python, ya untuk deep learning ini yang lebih up to date ada di Python. Kalau untuk analisis statistik lebih up to date ada di mana? Ada di R. Nah, kalian sebagai seorang calon data scientist, saya akan sangat merekomendasikan untuk menguasai dua tools ini. Kemudian, nah dia juga mendukung versi Markdown, ya sama seperti di R tadi. Namanya adalah Jupyter Notebook. Jupyter Notebook ini sebenarnya nggak khusus untuk Python. Dari namanya Jupyter ini sebenarnya mendukung 3 bahasa awalnya, Julia, Python, sama R. Nah, Jupyter itu singkatan dari Julia, Python, sama R. Julia itu adalah salah satu bahasa pemrograman di machine learning juga. Julia, Python, sama R. Artinya dengan Jupyter Notebook kalian bisa menggunakan ini baik untuk Julia, untuk Python maupun untuk R. Tapi penggunaan Jupyter Notebook lebih populer di Python ya. Tapi sama-sama bisa digunakan. Kemudian layanan cloud-nya, layanan cloud ini mungkin salah satu yang kelebihan yang tidak dimiliki oleh R, yaitu layanan cloud-nya ini disediakan oleh Google, gitu ya. Google ini sangat amat dermawan, gitu ya. Artinya server yang disediakan itu melebihi dari R Cloud, tapi sama-sama bisa digunakan. Ini kelebihan. Nah, ada dua versi, berarti ada dua versi ya. Yang pertama adalah versi yang harus diinstal, gitu ya, sama seperti di RStudio tadi, ada versi yang diinstal, gitu ya. Ada yang versi tanpa kalian perlu menginstal. Untuk versi yang diinstal kita menggunakan namanya Jupyter Notebook ya. Kita bisa download dan install Python-nya dulu ya di sini untuk Python. Silakan kalian pilih versi terakhir yang stable. Versi yang stable ya, stable. Karena ada beberapa versi, biasanya kalian bisa pilih yang stable. Yang stable yang mana? Ya, saat ini kita sudah di Python 3.7 kalau nggak salah 3.7. Nah, kalian bisa pilih versi yang ada tulisannya stable ya, diambil saja. Kalian download, kemudian bisa install. Install mudah ya, install mudah. Kemudian setelah diinstal, kalian masuk ke command prompt. Kalau di Windows, kalian masuk ke command prompt. Atau kalau di Linux atau di Mac, kalian bisa masuk ke terminal. Sama saja. Kalau setelah dari install, kalian masuk ke command prompt. Nah, kita akan mulai menginstal Jupyter Notebook. Karena Jupyter Notebook ini adalah library di dalam Python ya. Nah, ini adalah komennya ya. Python 3 min-m pip install upgrade pip gitu ya. Kita upgrade dulu pipnya, kemudian kita install Jupyter. Oke, nah harusnya nggak ada masalah di sini. Setelah berhasil, kita bisa jalankan dengan menjalankan perintah sama di command prompt-nya tadi, Jupyter Notebook. Ya, Jupyter Notebook. Jadi nanti kita akan memanggil si Jupyter Notebook. Nah, Jupyter Notebook itu seperti apa tampilannya? Jupyter Notebook itu nanti tampilannya adalah seperti di browser ya, di browser. Muncul di browser. Nanti akan terbuka secara otomatis. Yang siap untuk menerima dan menjalankan
kode Python kalian. Ya. Nah, balik lagi sebenarnya Jupyter ini tidak hanya untuk Python ya, sesuai nama yaitu Julia, Python sama R. Jadi bisa untuk tiga-tiganya. Cuman memang untuk R sejauh ini memang lebih nyaman menggunakan RStudio ya kalau untuk editing dibandingkan dengan Jupyter. Gimana nih kalau kita kesulitan untuk install gitu ya, sama seperti R tadi. Jangan khawatir, kita punya namanya Google Collaboratory disediakan oleh Google ya. Ini ada versi cloud-nya. Bisa diinstal dan bisa diakses di collab.research.google.com. Oke, nah kelebihannya apa? Gratis. Ada juga nih versi berbayarnya, ada namanya Google Colab Pro ya. Hanya saja belum tersedia di Indonesia. Ya. Ada banyak versi bajakannya di Tokopedia sama di Shopee, tapi saya nggak merekomendasikan. Ya, selalu nih di Indonesia itu selalu ada ya. Padahal belum tersedia di Indonesia, belum tersedia. Jadi kita hanya bisa mengakses yang versi gratisnya saja. Tanpa perlu instalasi, terintegrasi dengan layanan Google. Artinya, saya bisa pastikan bahwa kalian semua sudah memiliki akun di Google Collaboratory. Karena kalian sudah memiliki akun email STIS. Email STIS disediakan oleh Google. Artinya kalian sudah memiliki akun di Google Collaboratory. Jadi, sudah terintegrasi. Kelebihannya adalah menyediakan akses hardware yang berkualitas tinggi. Seperti apa sih kualitasnya? Kita lihat nih. Nah, mungkin ya ini adalah hardware yang melebihi dari laptop kalian ya. GPU-nya adalah Nvidia K80 gitu ya. Ini beberapa tahun yang lalu jadi oleh Google diupdate terus ya tipe Nvidia-nya gitu. Kalau kalian beruntung mungkin bahkan bisa dapat yang di atasnya, mungkin Tesla barangkali ya. Nah, kemudian juga selain GPU dia juga mensupport TPU, Tensor Processing Unit. Tensor Processing Unit kalian nggak bisa beli. Ya kalau kalian punya duit pun kalian nggak bisa beli karena punyanya Google ya, Tensor Processing Unit. Di atasnya GPU. Okay, Nvidia K80. Ini yang versi free, ini yang saya cantumkan yang versi free. Yang versi Pro-nya tentu saja lebih lagi. RAM-nya 12 GB. Ya, RAM-nya 12 GB. Kalian mendapatkan akses 12 GB. Oke. Okay. CPU-nya 2. Kalian disediakan CPU 2. Ya, 1. Kemudian kalian diberikan waktu pakai 12 jam dalam sehari. Boleh putus-putus, boleh nyambung selama 12 jam. Jadi kalau kalian misalnya memiliki big data gitu ya, kalian olah dengan menggunakan Google Colab gitu ya. Waduh, running-nya kalau di laptop saya lemot nih 5 menit gitu ya. Oleh Google disediakan 12 jam. 12 jam. Nggak tahu nih kalian ngolah apa nih sampai 12 jam masih kurang gitu ya. 12 jam dengan Nvidia K80 sama RAM 12 GB sama dual CPU kalian masih kurang gitu ya. Nah, kalau masih kurang gitu ya, saya mengakses data citra satelit nih Pak gitu ya, nggak cukup nih GPU Nvidia K80. Nah, kalian bisa menggunakan TPU. Nanti saya akan contohkan. Oke. Terus terintegrasi, berikutnya adalah sudah dilengkapi dengan library Python. Ya. Artinya kalau tadi di Jupyter Notebook ya, kalian hanya mendapatkan Jupyter-nya saja. Kalau kalian butuh library untuk pengolahan data, kalian install lagi. Oke, butuh library apalagi install lagi. Nah, di Google Collaboratory sudah disediakan. Kalian nggak perlu install lagi. Library Python yang dasar sudah disediakan untuk analisis data, untuk pemodelan, untuk data mining, gitu ya, untuk deep learning sudah disediakan di sana. Kalian tinggal pakai. Oke, nah kemudian sudah terintegrasi dengan Google Drive. Artinya gimana? Artinya saya mau mengolah data gitu ya, apa namanya ukurannya misalnya 2 terabyte gitu ya, 2 terabyte. Waduh, laptop saya nggak muat gitu ya, Nah, sudah terintegrasi dengan Google Drive. Apalagi kalau Google Drive-nya STS kan unlimited ya, jadi nggak ada alasan itu nggak bisa diolah gitu ya. Artinya dengan Google Colab itu bisa dilakukan. Ini menarik sekali ya, selalu nih karena di backup oleh Google ya. Mungkin agak sedikit berbeda dengan RStudio Cloud karena RStudio Cloud memang ya perusahaannya apa namanya yayasan dari RStudio. Kemudian sudah mendukung pemrosesan dengan deep learning. Ya, ini yang mungkin agak sedikit berbeda ya dengan apa namanya dengan RStudio Cloud karena memang sumber daya komputasi yang disediakan oleh RStudio Cloud sedikit lebih kecil. Gitu. Tapi jangan khawatir bahwa teman-teman di tingkat 2 ini
kita tidak akan sampai terlalu jauh gitu ya. Tapi untuk kalian yang mau mengeksplor, nah nggak ada alasan lagi untuk kalian gitu ya. Apa namanya, bahkan komputer paling laptop paling lemot pun tetap bisa kita gunakan untuk melakukan apa namanya pengolahan dengan deep learning maupun big data gitu ya. Yang penting punya koneksi internet gitu ya. Caranya gimana? Caranya kita menggunakan Google Collaborate adalah kalian login dengan akun Google Polsat STS ya, kemudian akses ke collab.research.google.com. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini, kemudian kalian pilih ada examples, ada contoh-contoh yang bisa kalian cek gitu ya. Kemudian kalau kalian memiliki di Google Drive juga bisa, ada di GitHub juga bisa. Nah, kalian upload nih. Untuk saat ini saya minta kalian mengupload yang sudah saya sediakan, yaitu notebook 1 sama notebook 2 ya. Notebook 1 sama notebook 2. Notebook 1 itu adalah pengenalan dasar, notebook 2 adalah manipulasi data dengan Pandas. Sebenarnya saya sudah menyediakan ada 5 notebook yang biasa saya ajarkan untuk workshop data science, nah, tapi khusus untuk kalian yang berminat saja. Oke, nah kalian upload contohnya, kemudian sudah siap diedit. Nanti kita praktek, setelah ini kita praktek, kita siap diedit. Nah, ada hal yang penting, yaitu jika diperlukan kita mengolah data yang berukuran besar gitu ya, dan hardware yang tadi saya sebutkan ini menurut kalian masih kurang gitu ya, Nvidia K80 masih kurang, kita bisa upgrade ke TPU, Tensor Processing Unit, sebagai hardware accelerator ya. Nah, ada dipilih di menu runtime, kemudian change runtime type ya, ini GPU kemudian TPU. Oke, kita bisa milih yang TPU. Cuman memang karena ini versi gratis, TPU ini antriannya banyak. Jadi kadang beruntungan, kadang bisa dapat, kadang enggak gitu ya, karena jumlahnya juga dibatasi. Kalau GPU hampir pasti disediakan. Oke. Nah, ini adalah tugas latihannya. Nah, oke, sampai di sini kita akan praktek ya. Kita akan praktek. Nah, silakan teman-teman juga boleh sambil praktek ya. Oke, saya akan share screen lagi. Oke, ini sudah saya upload ya, ada notebook 1 sama notebook 2. Sebenarnya ada 5 notebook, tapi kita mungkin mulai dari notebook 1 dulu. Kalian double klik sudah langsung muncul ke Google Laboratory gitu ya. Nah, ada apa saja di sini ya? Ada apa saja di sini? Kalian bisa cek. Ini adalah daftar isinya ya. Nah, kemudian ini adalah pencarian gitu ya. Kemudian ini kalau kita mau menggunakan kode snippets. Kemudian ini ada variabel-variabel yang digunakan, dan ini adalah kalau kita mengakses ke Google Drive gitu ya. Tapi nanti di notebook 5 baru saya. Oke, nah di sini ada banyak fiturnya. Nah, ini kalau kita ingin menambahkan kode di sini, ya, menambahkan kode ini untuk menambahkan teks, gitu ya. Nah, seperti inilah yang disebut sebagai Markdown. Dan di sini contohnya adalah Jupyter Notebook. Jupyter Notebook itu adalah berbentuk Markdown. Artinya kita bisa membuat catatan, gitu ya. Codingnya sekaligus di sini, gitu ya. Outputnya juga nanti sekaligus ada di sini. Seperti inilah yang disebut sebagai namanya Markdown. Jadi terintegrated gitu. Jadi sebenarnya kita tanpa perlu menggunakan slide pun sudah cukup dengan ini. Ya. Kemudian ada nanti di sebelah kanan, gitu ya. Di sebelah kanan akan disediakan akses ke RAM, gitu ya. Penggunaan RAM-nya berapa, penggunaan disk-nya berapa, gitu ya. Ini disediakan, sudah dapat contoh, gitu ya. Kita saat ini baru menggunakan RAM 1 GB dari 12,69 GB yang disediakan. Oke, disknya masih tersedia banyak sekali. Oke. Nah, apa yang bisa nanti kalian juga bisa share gitu ya. Artinya kalian mau mengedit ini bersama-sama gitu. Jadi kalau misalnya ada tugas kelompok gitu ya, tugas kelompok nggak ada lagi yang satu bagian berdoa, satu lagi bagian mengumpulkan, kemudian satu lagi bagian membalikan gorengan. Nggak ada, karena semuanya harus bisa mengerjakan. Jadi bisa share. Oke, ada yang mau ngasih komen juga boleh.
Oke, nah di sini ini adalah tampilan pertama dari Jupyter Notebook. By default, kalian di menu runtime, kemudian di change runtime type, by default itu kalian nggak diberikan akses ke apa-apa. Jadi hanya menggunakan RAM sama CPU. Oke, nah hardware accelerator kalian bisa memilih menggunakan GPU ataukah menggunakan TPU. Oke, nah untuk saat ini karena kita belum membutuhkan ya kita nggak usah. Kalau kalian perlukan boleh saja. Ya. Nah, pertama, saya ingin memperkenalkan apa itu konsep data dan variabel di Python, gitu ya, di Python. Ini ada kita recall lagi jenis data di dalam statistik ya, dalam statistik. Kita ada data numerik, betul ya, ada data numerik. Itu ada data diskrit, kemudian ada data continuous. Apa bedanya? Kalau data diskrit berarti ini adanya karena kita hitung gitu ya, karena penghitungan, counting. Gitu ya. Kalau continue itu karena pengukuran, measurement. Ya. Kalau data discrete itu ada tidak memiliki koma, artinya integer. Kalau continue berarti memiliki koma dan nilainya tak terbatas, infinite. Ya, ada beberapa contohnya. Nah ini saya berikan penjelasan. Nanti kalian cek lagi, ya, cek lagi. Kemudian ada data kategori. Ya, data ranking. Nah, bagaimana nih kita menggunakannya di dalam Python, gitu ya, dalam Python. Dalam Python ada beberapa konsep dan tipe data. Yang pertama adalah data number atau numerik. Di numerik itu di Python itu ada 3, integer, float, sama complex. Integer itu menyatakan bilangan bulat, float menyatakan bilangan yang punya koma atau bilangan desimal. Oke. Kompleks itu menyatakan pasangan angka real sama imaginer. Nah, ini adalah catatannya. Kalian bisa mengedit dengan double klik. Nah, kalian bisa mengedit gitu ya. Nah, kalau sudah, nah kalian bisa klik ke tempat yang lain nanti dia tersimpan. Oke, nah ini adalah codingnya. Kita membuat kode di sini ya, kita bisa mengedit di sini. Kemudian kalian bisa memberikan misalnya komentar. Ya. Oke, nah tombol di sini itu adalah untuk melakukan run hanya pada sel ini saja. Ya. Selain kalian mengklik di sini, kalian juga bisa menggunakan Ctrl Enter. Nah, oke. Nah, kalau sudah karena dia terintegrasi di samping langsung ada status. Oh dia sukses gitu ya, warna hijau ini sukses instalasinya. Hanya membutuhkan 0 detik, 0 second, gitu ya. Nah, ini seperti itu. Nah, kalau misalnya kita membuat variabel A20 gitu ya, maka kita bisa ini adalah variabel integer. Oke. Nah, berikutnya ini adalah variabel bertipe float. Nah, ini tipenya float. Jadi kita bisa memanggil nih tipenya apa, tipe float. Oke, berikutnya adalah kalau tipenya kompleks. Nah, tipe kompleks itu seperti ini, ya. Ada integernya, ada real sama imaginer. Ya, dan seterusnya. Kemudian string ya, string. String ini adalah nggak perlu saya jelaskan ya. String ini kan adalah kumpulan karakter gitu ya, kumpulan karakter. Oke, kita run lagi sama ya. Nah, di sini kalian bisa uji coba nih, ya, uji coba nih. Variabel-variabel apa saja yang disediakan di Python, gitu ya. Kemudian bagaimana penggunaannya, gitu ya. Kebetulan ini sudah saya saya sudah run semuanya, gitu ya. Nah, pertanyaannya berikutnya saya mau menambahkan, gitu ya. Saya mau menambahkan catatan gitu ya. Saya mau menambahkan catatan. Nah, kalian bisa langsung masukkan ke sini teks gitu ya. Nah, kalian bisa memberikan catatan di sini. Oke, apa nih? Latihan di atas harus dicoba. Oke. Nah, kemudian kalian bisa juga menambahkan code.
Ini kita bisa menampilkan variabel saya. Oke, kemudian kita print. Nah, oke, seperti ini. Atau kalian juga langsung bisa menyebut. Ini nanti akan memberikan hasil yang sama. Oke. Nah, bagaimana nih kalau mau menghapus? Ada di sebelah sini. Delete cell. Oke. Nah, seperti ini. Kalian mau mendownload bisa. Kita bisa simpan baik di Google Drive, bisa di GitHub Disk, bisa di GitHub, atau kita download. Kita download sebagai apa? Kita download sebagai, nah, ini Jupyter Notebook, ini ekstensinya adalah IPyNB. Nah, kemudian bisa juga kita download sebagai ekstensi .python, ya, atau kita print bisa. Oke, nah ini seperti ini. Struktur datanya, struktur data ada list, kemudian ada tuple, gitu ya. Kemudian ada set, ada dictionary, ya sudah saya sediakan semuanya di sini. Nah, bagaimana kita mau mengkonversi data? Mengkonversi data juga ada. Nah, di sini kita akan melihat ya bagaimana konversi dari satu data ke tipe data yang lain, ya satu data ke tipe data yang lain. Nah, harusnya menjadi hal yang mudah untuk teman-teman semuanya ketika kita melakukan analisis data. Jadi nanti setelah ini saya akan memberikan akses kepada kalian, data-data yang bisa kalian gunakan untuk uji coba. Oke, bisa kalian gunakan untuk uji coba. Bagaimana saya mau melakukan analisis dengan data tersebut, gitu ya. Oke, nah, terus ini ada banyak, mulai dari vektor, gitu ya, sampai di sini. Kemudian ini sudah saya sediakan ya, bagaimana kita mau mencari standar deviasi, gitu ya, kemudian mencari rata-rata, gitu ya, sudah ada semua. Jadi harusnya tidak ada kendala untuk kalian. Nah, ada salah satu library yang sangat penting di Python itu kita sebut sebagai NumPy. Ya, NumPy. NumPy ini itu akan sangat sering kita gunakan untuk manipulasi data. Ya, kita biasa memanggilnya sebagai import NumPy as NP, gitu ya. Nah, ini kita bisa menggunakan untuk berbagai macam. Nah, ini nanti akan muncul apa namanya keterangan ya, bagaimana menggunakannya, gitu ya, dan seterusnya. Ya, untuk yang tidak terbiasa dengan bahasa Inggris, mungkin kalian lebih suka dengan bahasa Cekoslowakia, nah kalian boleh translate sendiri ya. Nah, ini khusus untuk yang suka bahasa Inggris, yang sukanya bahasa Afrika minggir dulu ya. Nah, ini kita bisa mencari rata-rata, kemudian mencari varians, mencari standar deviasi dengan NumPy. Ya. Untuk membuat matriks bagaimana? Nah, sudah disediakan di NumPy, yaitu dengan NumPy array, ya, kemudian kita tampilkan. Kemudian kita transpose juga bisa. Oke, kita lakukan penjumlahan matriks bisa juga. Kita lakukan pengurangan matriks dengan subtract. Ya. Sudah bisa juga. Ya. Oke, nah kemudian array. Saya tidak pernah menyarankan kepada kalian untuk menghafalkan kode. Oke, dan jangan pernah lakukan itu. Jadi kalian jangan menghafalkan kode. Yang penting adalah bagaimana kalian bisa menggunakan. Ya, artinya di dokumentasi sudah banyak. Jadi kalau kalian tidak hafal, kalian bisa cek ini kodenya apa. Gitu ya, ini kodenya apa. Tidak boleh dihafalkan dan jangan dihafalkan karena akan mempersulitkan kalian kalau kalian ingin berpindah dari R ke Python kemudian ke bahasa pemrograman yang lain barangkali. Gitu ya. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita menggunakan array. Array itu adalah sekumpulan variabel yang memiliki tipe data yang sama dan mampu menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel yang sama. Nah, kita menggunakan di NumPy itu sudah disediakan. Oke. Cara mengambil elemen dari array gitu ya, itu juga sudah ada. Array saya yakin sudah kalian pelajari di algoritma pemrograman di Algo ya. Mencari dimensinya juga bisa, ya. Jenis-jenis array-nya sudah saya sediakan di sini. Oke.
Nah, ini mungkin sedikit mengulang dari apa yang ada di algoritma programan, tapi bukan ini inti yang ingin saya ajarkan kepada kalian. Harapan saya adalah dengan notebook ini menjadi guidance bagi kalian ketika kalian mengalami kesulitan pada saat menggunakan Python-nya. Oke. Nah, jadi harusnya tidak ada alasan lagi gitu. Wah, gimana nih Pak cara makainya gitu ya? Apa namanya, cari di internet bahasanya bahasa Inggris semua. Saya sudah sediakan yang bahasa Indonesia ya. Ini sudah disediakan dalam bahasa Indonesia. Kalau kalian maunya mungkin bahasa yang lain, Cekoslovakia, silakan nanti bisa diterjemahkan sendiri. Oke, kemudian ini adalah list. Ya. Ini adalah untuk tipe-tipe data yang digunakan di Python. Ada satu hal yang paling penting dari selain tipe data di atas, yang ini akan sangat banyak mungkin membantu kalian di dalam mata kuliah ini, yaitu data frame. Data frame. Data frame-nya. Sebelum ke data frame, kita akan belajar mengenai series. Series ini adalah struktur data. Struktur data yang merupakan array satu dimensi. Gitu ya, array satu dimensi. Seperti pada NumPy array. Hanya bedanya, kalau di array kita nggak punya indeks gitu ya. Jadi kita nggak bisa memanggil dan mengontrol dengan mudah. Tapi kalau dengan series, nah ini mudah sekali ini. Misalnya kalau kita punya, nih saya berikan contoh ya, nilai series kita punya indeks A, B, C, D, E gitu ya. Maka kita bisa mengassign masing-masing nilainya tadi. Gitu ya. Ini series. Ya, series seperti ini. Yang kedua adalah yang lebih penting dan ini akan sangat banyak kalian gunakan. Dan ini juga nanti digunakan juga di R. Hanya saja mungkin kodenya berbeda. Data frame, yaitu data frame. Data frame ini adalah tabel atau data tabular. Sifatnya itu dua dimensi. Jadi tabel, ada baris, ada kolom. Kalau tadi series itu hanya satu dimensi, ini dua dimensi. Nah, struktur data ini merupakan cara paling standar untuk menyimpan data. Artinya kalau kalian nanti di dalam mata kuliah ini menyimpan dengan data yang lain gitu ya, ya malu lah gitu ya. Salah sih enggak, cuman malu aja ya. Nah, artinya ini adalah kita menyimpan dalam bentuk tabel gitu ya, data tabular, yaitu dengan namanya data frame. Jadi terdiri dari baris dan kolom. Setiap kolom itu menunjukkan series. Series apa tadi? Series itu adalah data satu dimensi gitu ya, barisnya juga. Nah, sekarang kita buat saya ingin membuat tabel seperti ini nih. Ini kebetulan tabelnya sudah saya print, tabelnya seperti ini. Oke, kita punya variabel 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, kita punya 5 variabel, berarti 5 kolom. Ada 5 responden A, B, C, D, dan E. Oke, A, B, C, D, dan E, gitu ya. Berarti kita akan membuat data frame di sini, betul ya? Kita akan buat data frame di sini. Sebagai contoh, ini kebetulan saya mau mencoba kita isinya random dulu, ya. Jadi kita punya 5 variabel, punya 5 responden. Isinya saya random dulu nih, saya random. Jadi saya memanggil np random seed, gitu ya. Ada 100 yang mau saya inisialisasi. Kemudian ini nama barisnya saya masukkan, kemudian nama kolomnya juga saya masukkan. Oke, jangan dihafal, ini jangan dihafal. Tapi kalian tahu cara penggunaan. Oke, nah setelah itu kalau kita sudah memiliki data frame seperti ini, tabel seperti ini, kita bisa mengecek ukurannya, berapa banyak baris sama berapa banyaknya kolom dengan menggunakan apa? Shape. Ya, tadi kita menyimpannya sebagai dataku, berarti dataku.shape 5,5. Nah, terus kemudian kita mau memilih data misalnya. Kita bisa nih. Kita mau mengecek dari dataku ini ya, data kita ini variabel 3 yang misalnya nilainya lebih dari 0. Nah, bisa juga nih kalian juga tinggal memasukkan. Nah, dataku khusus untuk nilai datakunya yang variabel 3 isinya lebih dari 0. Oke, nah kemudian kita bisa tampilkan. Nah, jadi kita memfilter nih, betul ya? Kita memfilter. Betul ya? Kita memfilter. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari kalian. Pak, ngapain capek-capek gitu ya?
Di Excel itu filter gampang banget, gitu ya. Filter gampang banget. Jawabannya adalah kalau misalnya Python dan R itu memiliki fitur 100%, maka yang bisa dilakukan oleh Excel mungkin hanya sekitar 30-40% saja. Artinya kalian bisa melakukan hal seperti ini di Excel, gitu ya. Tapi ketika kalian mahir di Excel, kalian hanya akan mentok di 30% sampai 40%. Nah, dengan Python ataupun R, kalian bisa mengeksplorasi jauh lebih banyak. Fitur-fiturnya akan sangat banyak. Nah, makanya di sini ini masih yang sederhana yang bisa kalian lakukan di Excel, tapi kalian tahu bagaimana melakukannya ini di Python. Ya, Python. Dan juga nanti kita lakukan di R. Oke, nah kita melakukan filter, kita sudah berhasil melakukan filter. Kemudian kita bikin lagi data frame lagi, misalnya contohnya. Saya mau membuat data frame seperti ini. Sekarang isinya bukan random lagi. Oke, saya isinya bukan random lagi. Nah, kita akan menulis per baris, gitu ya, per baris. Negara itu ada Indonesia, Jepang, India, Cina, Amerika Serikat. Ibu kotanya apa nih kita sebutkan? Ya, mudah-mudahan kalian hafal nama ibu kotanya. Ini sekaligus untuk mengetes pengetahuan. Oke. Luasnya nih, luasnya. Kemudian jumlah penduduknya, dalam juta, Nah, seperti ini cara kita membuat tabelnya atau data frame-nya. Oke. Kemudian kita mau melakukan bagaimana caranya menambah kolom baru. Menambah kolom baru caranya adalah dari yang sudah kita miliki tadi, dataku tadi, kita menambah kolom ini, misalnya mata uang. Oke, kita tentukan dulu nama kolomnya, kemudian kita berikan isinya. Isi untuk kolom tadi atau untuk variabel tadi. Nah, kita sudah memperoleh kolom yang baru. Oke, sampai di sini. Kemudian bagaimana caranya kita misalnya menghapus kolom. Nah, cara menghapus kolom adalah dengan fungsi drop. Fungsi drop, kemudian bagian mana yang akan kita hapus? Misalnya di sini kita mau menghapus luas. Ya, awalnya kita tadi punya luas di sini. Kemudian kita hapus luasnya, kita drop. Oke. Lalu berikutnya adalah bagaimana menghapus baris. Ya. Menghapus baris sama nih, kita lakukan drop. Lalu bedanya apa Pak? Kita menghapus baris sama menghapus kolom. Nah, kalian lihat parameter yang kedua, aksis. Aksis itu kan sumbu, betul ya? Aksis itu sumbu. Untuk yang nggak bisa bahasa Inggris, minggir dulu ya. Aksis itu sumbu ya. Oke, aksis itu sumbu. Kalau sumbunya 0 itu berarti baris. Kalau sumbunya 1 berarti kolom. Ya. Oke. Kita menghapus baris. Setelah itu kita ada banyak hal yang bisa kita gunakan dengan data frame. Kalian nanti bisa cek di sini. Oke, seterusnya ada banyak. Nah, kalian bisa pelajari. Berikutnya saya ingin mengajarkan kepada kalian bagaimana manipulasi data data frame tadi. Saya sudah jelaskan bahwa tadi kita di sini banyak menggunakan salah satu library, yaitu Pandas. Ya. Nah, Pandas. Pandas ini adalah library yang kita gunakan untuk manipulasi data. Manipulasi data terutama dalam data frame, dalam tabel. Oke, dalam tabel. Nah, ini cara manipulasi data. Nah, jadi Pandas ini adalah library di Python yang memang menyediakan struktur data dan analisis data yang mudah. Ya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk membuat tabel, mengubah dimensi data, mengecek data, dan seterusnya. Oke, nah struktur data pada Pandas ini kita sebut sebagai data frame, akan memudahkan kita untuk membaca sebuah file dengan banyak jenis format. TXT, CSV, TXT tahu ya, TXT tahu ya. Yang pengguna Casio minggir dulu nih. Ini pengguna komputer nih, TXT, text file ya. CSV, comma separated value. TSV, tab separated value. Ini bisa kita hasilkan dari Excel. Mungkin ada yang bertanya, bisa nggak Pak kita mengedit file Excel di sini? Bisa. Bisa. Jadi .xls nanti juga bisa kita gunakan. Oke.
Nah, ini akan menjadikan tabel dan bisa mengolah data dengan mudah, misalnya dengan operasi join, di-string, group by, agregasi, gitu ya, dan teknik lain yang ada di SQL kalau kalian belajar di basis data. Di R, ya di R nanti kita akan menggunakan yang sama seperti Pandas ini, ya. Library-nya namanya dplyr. Ya, dplyr. Nah, dplyr ini mirip ya 11-12 dengan Pandas ini. Jadi ini yang tadinya saya maksud, harusnya kalian bisa berpindah dengan mudah antara Python maupun R karena hampir semua fasilitasnya disediakan secara mirip gitu ya. Jadi ini dua tools yang sangat penting untuk kalian. Struktur data pada Pandas itu ada 3. Tadi saya sudah jelaskan series, kemudian saya jelaskan data frame. Ada satu lagi namanya panels. Series itu satu dimensi, ya, satu dimensi. Struktur datanya homogen, satu dimensi, gitu ya. Kemudian data frame itu 2 dimensi, jadi apa namanya bisa memiliki baris dan kolom. Kalau panels ini 3 dimensi. Dia size mutable array. Ya. Oke, nah ini kita ambil dari tutorialspoint.com. Oke. Nah, ini series tadi saya sudah jelaskan ya. Contoh-contohnya series ini lebih ke arah vektor sebenarnya. Jadi kalau data frame itu tabel atau kita bisa memandangnya sebagai matriks gitu ya. Kalau series ini sebagai vektor atau cuman satu baris saja atau satu kolom saja. Ya, nah ini di series. Nah, data frame tadi yang saya sudah sedikit saya jelaskan. Nah, kita bahas lebih detail gitu ya di sini ya. Kita bahas lebih detail di sini. Ya. Ini ada beberapa fitur yang saya jelaskan. Bagaimana kita misalnya mengganti indeks, ya. Kemudian membaca file. Gimana caranya kalau kita membaca file Excel. Kemudian file Excel-nya kita simpan dalam bentuk CSV. Ya, file bentuk CSV ini kebetulan sudah ada di internet. Mungkin ada yang bertanya, Pak, gimana nih caranya kalau kita sudah punya filenya sendiri, gitu ya? Kita sudah punya filenya sendiri, file Excel-nya sendiri. Nanti kita belajar gimana caranya untuk menggunakan file yang sudah kita punya sendiri. Ya, ini kebetulan sudah saya berikan contohnya. Jadi kita memiliki data seperti ini. Nah, ada 740 baris, ada 21 kolom. Oke, 21 variabel, ada variabel ID gitu ya, ini variabel alasan seseorang itu nggak masuk gitu ya, tanggal berapa, apa namanya, bulan berapa, tanggal hari berapa, kemudian musim, kemudian pengeluaran untuk transportasi gitu ya, dan seterusnya. Ini kebetulan hanya salah satu contoh saja. Oke. Nah, kalau misalnya suatu variabel itu memiliki tipe tertentu, maka variabel tersebut biasanya akan memuat metode yang bisa kita gunakan dan kita bisa ngecek ya, kita bisa ngecek dalam objek tersebut itu ada fungsi apa. Nah, itu dengan function dir ya, dir. Tadi kita sudah simpan data frame-nya itu ya, kita punya file gitu ya, kita punya file CSV dari Excel, kita memanggilnya dengan pandas yaitu pd.read CSV. Oke. Nah, di sini ya, karena ini koma maka delimiternya itu adalah kebetulan ini kita bisa menentukan delimiternya. Delimiternya ada titik koma atau apa nih yang ada di sana ya. Oke. Nah, kebetulan kita simpan dalam df data frame ya. Kita panggil data frame-nya df-nya. Lalu nah, kita cek nih apa namanya, ada metode-metode apa saja yang bisa kita gunakan pada data frame tadi. Ya, ada banyak. Nah, kalian bisa ekspor sendiri. Ini tidak wajib digunakan semua ya. Jadi hanya contoh saja ya. Tidak wajib digunakan semua ya. Jadi hanya contoh saja apa sih yang bisa kita gunakan di sana. Kemudian tadi juga sudah saya jelaskan bagaimana kita mengecek ukuran dari data frame kita atau tabel kita. Nah, dengan menggunakan fitur shape. Di fitur shape ini tadi kita sudah lihat bahwa ada 740 baris, 21 kolom. Ya.
Kita bisa juga nih memanggil nih, misalnya kita sudah punya data frame, kita memanggil nama-nama kolomnya apa aja, ya. Nah, di f.columns, ya. Nanti kita akan memperoleh nama-nama kolom. Oke. Kemudian, nah ini yang penting, menyajikan statistik deskriptif. Nah, sudah sekaligus, jadi nggak hitung satu-satu, sudah sekaligus. Jadi kita punya tabel, kita hitung statistika deskriptifnya dengan metode describe. Di describe nanti sudah dihitungkan untuk semua kolom berapa cacahnya, count-nya ada berapa? Oh, ada 740 baris. Ya. Di sini nanti kita sekaligus bisa melihat mana kolom yang ada data missing-nya. Oke, jadi kalau misalnya tadi kita sudah tahu bahwa baris lengkapnya adalah 740, ya, ada nanti kolom yang ternyata gitu ya, ada kolom yang ternyata itu ada data missing-nya gitu ya, berarti nanti isiannya ada yang bukan 740, mungkin 739 gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat semuanya lengkap. Berikutnya, rata-rata min. Kemudian ada standar deviasi juga sudah dihitungkan. Nilai minimumnya berapa, nilai maksimum berapa, dan ini adalah kuartilnya. Ya, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Oke, nah ini describe, ini penting ya, penting. Kalian bisa langsung menyajikan semua. Kemudian kita mau melakukan modifikasi dataset. Sebentar, statistika deskriptif ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut, yaitu di beberapa pertemuan sebelumnya. Sekarang mungkin kalian hanya cukup mengetahui bahwa itu bisa dilakukan, tapi nanti pemanfaatannya kita pelajari di pertemuan berikutnya. Kita bisa memodifikasi dataset, ya, modifikasi dataset. Oke, nah kita bisa melakukan beberapa banyak modifikasi. Ya, modifikasi di sini sudah saya berikan contohnya. Nah, mungkin seperti ini. Jadi ini saya saya percepat karena sebenarnya kontennya banyak gitu ya. Cuman supaya kalian tidak kesulitan nanti saat menonton video ini saya cukupkan sampai di sini ya. Kemudian tadi kalau misalnya gimana kita mau membaca data eksternal, nanti saya akan berikan ini di notebook 5. Kita punya data misalnya, kita punya data. Nah, cara membaca data dari eksternal. Yang pertama, misalnya kita sudah punya nih, saya sudah punya nih data Excel-nya gitu. Nah, gimana nih caranya? Yang pertama adalah kita bisa upload. Kita bisa upload. Uploadnya dengan fitur from.google Colab import files. Oke, kita jalankan. Nah, nanti akan muncul nih. Nah, kita akan upload. Nah, kebetulan saya sudah punya satu contoh, yaitu Titanic misalnya. Oke, kita akan upload. Nah, dia langsung bisa menunjukkan bahwa nama file adalah Titanic, gitu ya. Kemudian ini sudah diupload, ya, sudah diupload. Diupload di mana? Di Google Drive kita. Oke, nah kemudian caranya kita mendownload. Kita punya sudah ada file gitu ya di Google Colab. Gimana cara kita download? Nah, kita bisa gunakan file sudah download. Misalnya nih saya punya file kita buat sendiri nih, file contoh gitu ya. Nah, kita bisa save. Nah, ini langsung kita akan download. Karena tadi saya sudah punya, jadi ini oke, kita replace saja. Oke, mudah sekali kan? Jadi gampang sekali kan? Jadi kita tanpa menggunakan sumber daya dari komputer kita bisa full menggunakan Google Colab ini. Berikutnya, kalau datanya sudah ada di Google Drive, gitu ya, sudah ada di Google Drive. Gimana cara kita mengakses? Cara mengakses Google Drive-nya? Ada tiga macam cara. Kita mounting Google Drive-nya secara langsung, ya, supaya Google Colab ini mengenali Google Drive seolah-olah itu sebagai hard disk. Atau ada cara kedua dan ketiga. Cara kedua dan ketiga ini lebih advance, ya, tidak saya perkenalkan kepada kalian, tapi saya sediakan di sini kalau kalian mau pelajari.
Oke, cara yang pertama yang akan saya rekomendasikan kepada kalian yaitu mounting ke Google Drive secara langsung. Tapi nanti kalian bisa cek di sini bagaimana kita menggunakan misalnya wrapper dengan API Google Drive atau menggunakan native REST API. Tapi yang pertama ini yang sangat saya rekomendasikan untuk kalian. Nah, di contoh ini saya menunjukkan gimana cara memasang Google Drive kita pada waktu proses kita menggunakan Google Colab ini, kemudian kita nulis data, baca apa namanya. Nah, kita akan memanggil ini. Ada catatan ya, bahwa ini hanya mendukung untuk membaca, menulis, dan memindahkan file. Artinya kalau kita mengubah sharing data dan yang lain, gunakan salah satu opsi yang lain. Ya. Pertama adalah kita menggunakan ini, ya, mounting dulu ya. Nah, pasti akan ditanya nih, kita connect ke Google Drive, ya, kita harus connect ke Google Drive. Kemudian ada opsi, mudah-mudahan kalian sudah bisa lihat ini, lihat nggak kalian? Muncul apa yang baru? Belum ya, coba saya. Nah, ini ya. Nah, saya akan, kalau kalian memiliki beberapa akun di Google, kalian akan ditanya akun yang mana yang akan diakses Google Drive-nya. Ya, kemudian saya memilih ini. Oke, kemudian akan diminta untuk memberikan akses. Kita allow. Oke, nah kita balik lagi ke tadi. Oke, sudah berhasil di mounting. Berarti ini dia sudah berhasil membaca Google Drive kita seolah-olah itu sebagai hard disk. Kita ngeceknya di mana? Bisa di sini. Nah, di sini sudah ada. Tadi kita sudah mengupload apa? Contoh ya. Sudah mengupload apa lagi? Titanic ya. Nah, udah siap ya. Nah, Google Drive ada di sini. Di Drive, kemudian di My Drive. Ada My Drive, ada Shared Drive. Tergantung nih kalian apa nih. Nah, ini Google Drive saya. Ada banyak. Oke. Nah, artinya sudah selesai, sudah berhasil gitu ya. Sudah berhasil kita membaca Google Drive ini. Nah, misalnya ya, jadi kalian nanti sudah bisa mengakses Google Drive kalian dengan mudah sekali. Oke, nah terus kemudian misalnya ini kita sudah punya tadi contoh ya, contoh. Nah, kita tampilkan. Oke, sorry, kita masukkan. Ya. Terus atau kita menggunakan ya cara misalnya nih cara mengakses adalah nanti dari Google Drive kalian ini seolah-olah memang ada di hard disk gitu ya, dianggap oleh si Google Colab ini hanya sebagai hard disk, sehingga akan sangat mudah sekali. Nah, cara berikutnya adalah dengan menggunakan API dari PyDrive dan seterusnya. Tapi ini mungkin tidak akan saya ajarkan di sini, tapi ini bisa kalian gunakan ya. Cara yang pertama tadi mungkin yang lebih mudah. Kemudian bagaimana kalau kita menggunakan Google Sheet ya dan seterusnya. Nah, sampai di sini teman-teman semuanya, lalu harapan saya teman-teman akan mencoba ada dua latihan ya, yaitu membuat akun di RStudio Cloud, kemudian coba fitur-fiturnya. Lalu yang kedua adalah kalian buat nih create ya project pertama di Google Collaboratory ya. Lalu gunakan contoh-contoh yang sudah saya berikan pada notebook 1 dan notebook 2. Mungkin saya akan berikan tadi notebook 5 gitu ya. Untuk kalian. Nah, untuk beberapa di antara kalian yang mungkin nanti berminat tapi tidak akan saya ajarkan di mata kuliah ini ya, yaitu ada Oke, ini ada notebook 3 dan notebook 4 yang sebenarnya ini harusnya di mata kuliah di tingkat 4 ya, di data mining gitu. Notebook 3 data dan contoh data mining, kemudian ensemble machine learning. Tapi
Ini tidak akan masuk di dalam mata kuliah ini. Tapi kalau kalian berminat nanti boleh kontak saya akan berikan ini gitu ya, khusus yang berminat saja.